Yang enggak punya. Ya. Belum. Telegramnya belum. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita sore ini adalah akidah. Kita berada di kitab yang paling tipis dari akidah, yaitu Salasatul Usul, 3 dasar utama. Dan pelajaran ini, akidah ini sangat penting sekali bagi kehidupan kita di dunia, karena nanti berhubungan dengan keselamatan setiap kita ketika kita masuk alam akhirat. Awal masuk alam akhirat, ketika manusia berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat, masuk ke alam barzah, maka dia atau setiap orang akan menghadapi ujian terakhir, yaitu pertanyaan malaikat Mungkar Nakir. 3 pertanyaan itu ya 3 dasar ini yang sedang kita bahas kitabnya. Maka kalau kita tidak mengerti ini sangat rawan. Nanti kemungkinan bisa jawab itu kecil kalau tidak bisa atau tidak paham tentang 3 dasar ini. Sehingga selesai pertanyaan Mungkar Nakir di alam barzah, alam kubur, Rasulullah mengatakan, hadhihi akhiru fitnatil mu'min. Ini adalah ujian terakhirnya orang mukmin, yaitu pertanyaan man rabbuka wa man nabiyuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Isi dari Islam itu ya 3 itu. Isi Al-Quran dan hadis ya 3 itu. Akidah, hukum-hukum, larangan, perintah. Nah, yang ketiga apa? Sirah. Maka kita harus betul-betul paham 3 perkara ini, 3 dasar ini. Dan kita masih berada di muqaddimah kitabnya, belum masuk ke pembahasan kitabnya. Walaupun kita sudah berjalan 1 tahun, itu masih di muqaddimahnya. Di sini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam, ketahuilah, arsyadakallahu li ta'atihi, semoga Allah membimbing kalian untuk mentaati Allah. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwa agamanya Nabi Ibrahim itu hanifiyah. Hanifiyah itu sudah dibahas, condong dari syirik ke tauhid. Kalau kebanyakan manusia itu terbalik, condong dari tauhid ke syirik. Apalagi kalau jauh dari agamanya, begitu ada masalah, dia cari Tuhan-Tuhan selain Allah. Artinya mereka meyakini bahwa Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah. Cuma siapa? Malah ke dukun-dukun, ya, ke kuburan-kuburan, ke kayu-kayu besar, batu-batu besar. Nah, itu artinya condong dari tauhid ke syirik. Berbeda dengan Hanifiyah, yang ini merupakan sifat ajaran Nabi Ibrahim yang Rasulullah diperintah untuk mengikutinya.
Apa itu Hanifiyah? Kata beliau, anta'budallaha wahdahu. Engkau beribadah kepada Allah saja. Mukhlison dengan ikhlas, lahu untuk Allah, ad-din, agama. Jadi untuk sampai kepada Allah kita harus melalui agama, ya. Tapi agama yang bagaimana? Yang mukhlis, yang ikhlas, lahu untuk Allah. Agama itu apa? Tadi itu 3 isinya. Kalau di sini din ada 3 rukunnya, Islam, iman, dan ihsan. Wabidzalika, maka karena itu amarallahu jami'an nas, Allah perintahkan seluruh manusia untuk mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim. Karena ajaran Nabi Ibrahim tadi hanif, sifatnya hanif. Dalam sholat muslimin kadang membaca doa iftitahnya itu, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Terus lanjutnya apa? Di situ juga ada kata-kata hanifan, ya. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Demikian juga Allah perintahkan seluruh manusia untuk hanif, yaitu beribadah kepada Allah. Ini tadi ya perintahnya, perintah atau ajaran Nabi Ibrahim itu anta'budallaha wahdahu. Ini hanif. Engkau beribadah kepada Allah saja. Ini kan tauhid ini, ya. Mengesakan. Dengan memurnikan hanya untuk Allah agama. Dan kita ini hidup itu dibimbing oleh agama, zahir dan batin kita. Maka seluruh manusia begitu. Wa bidzalika amarallah, demikian itulah Allah perintahkan jami'an nas, seluruh manusia. Wa khalaqahum, dan Allah menciptakan seluruh manusia laha. Untuk itu. Untuk apa? Mentauhidkan Allah. Untuk beribadah kepada Allah. Dan Allah karuniakan segala kenikmatan, segala yang dibutuhkan. Mulai dari pendengaran, penglihatan. Nah, yang kemudian kenikmatan luar, makanan, minuman, dan seterusnya, apa yang dibutuhkan manusia. Supaya manusia apa? Bisa mentauhidkan Allah. Itu maksud, tujuan utama Allah ciptakan kita. Dan Allah tidak merintahkan kita kecuali untuk itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin lahuddin. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi antara ayatnya. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali agar beribadah kepada Allah saja. Wa makna ya'budun di ayat ini, yuwahidun. Apa? Mentauhidkan Allah. Di sini ada ya mutakalim. Seperti di sini juga ada ya mutakalimnya. Asalnya ini kalau nggak ada lamnya nih, ini namanya lam taklil. Diartikan supaya. Asalnya ya buduna. Nah, ya buduna, kalau ada ya ada lamnya, ini harus dinasob, ya, mansub. Kalau fi'il mudhari didahului lam taklil, itu mansub. Tanda nasabnya apa? Nun yang dibuang. Ya buduna, nanya dibuang. Kemudian, lah ini kok ada nun, kok dikasroh nunnya. Ini sebenarnya bukan nunnya tanda rofa, bukan nunnya fi'il mudhari. Ini namanya nun wikoyah. Nun wikoyah itu nun untuk sebagai ini tempatnya kasroh, karena asalnya liya buduya asalnya.
Nah, ya-nya diganti nun, liya'buduni. Nah, kalau di sini yuwahhiduni, di sini yuwahhidunani. Nah, maka ini tujuan Allah menciptakan manusia, dan untuk itu Allah perintahkan seluruh manusia untuk beribadah kepada Allah. Ini agar kita ini mensifati diri kita, jiwa kita, dhahir kita, agar selalu disifati ibadah. Ibadah itu tentu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dengan menjalankan agamanya. Ai bil hanifiyah, maksudnya dengan hanifiyah. Wa hiya ibadatullah mukhlisina lahuddin. Maksudnya seluruh manusia itu diperintah untuk mengikuti agama hanifiyah. Hanifiyah tadi itu maknanya condong dari apa? Dari syirik menuju tauhid, itu hanif. Misalnya hanif itu condong. Wahya ibadatullahi mukhlisina lahuddin. Hanif itu ini dimaknakan ibadah kepada Allah, mengikhlaskan hanya untuk Allah agama. Nah, kita dibimbing oleh agama di dalam menuju Allah. Asalkan ikhlas di dalam beragama untuk Allah, maka itu bermanfaat, benar-benar mengantarkan kepada keselamatan. Amarallahu jami'an nas, Allah perintahkan seluruh manusia, wa khalaqahum laha. Allah perintahkan seluruh manusia, dan untuk itu Allah menciptakan manusia. Jadi kalau kita tanya, untuk apa sih Allah menciptakan saya? Ya, ini jawabannya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma arsalna min qablika, tidaklah kami mengutus sebelummu min rasulin, seorang rasul pun, illa nuhi ilaihi, kecuali kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada sesembahan selain aku, fa'budun. Juga fa'budunani misalnya ya. Jadi di sini membuang ya mutakallimnya. Kenapa? Litahfif. Wa bayyanallahu azza wa jal, Allah terangkan fi kitabihi, di dalam Al-Quran, annal khalqa, bahwasanya penciptaan, innama khuliqu lihadza. Nah, Allah kan juga menciptakan yang lain ya, ada langit, bumi, dan seisinya. Nah, itu untuk manusia. Di awal-awal surat Al-Baqarah itu. Nah, wa'budullah apa? Fa'bud rabbaka. Sebenarnya awalnya, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Dan Allah ciptakan semua yang ada di muka bumi ini lakum, untuk kalian. Maka di sini ditegaskan oleh beliau, annal khalqa innama khuliqu lihadza, bahwa penciptaan itu asal tujuan diciptakan itu untuk ini. Nah, seperti ini kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nomor 2 di atas, yuwahidun tadi ya. Liya'budun maknanya yuwahidun. Kalau baca ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, maknanya tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liyuwahidun gitu. Kecuali untuk mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah. Yakni at-tauhidu, yang dimaksud di situ ya'budun itu at-tauhid. Nah, bahwa at-tauhid min makna al-ibadah. Karena tauhid ini termasuk makna ibadah. Di antara makna tauhid adalah ibadah. Wa illa faqad sabaqa laka, dan sudah lalu penjelasan makna ibadah. Makna ibadah sudah berlalu pembahasannya, baik secara umum maupun secara khusus.
Wa ala ayyi shay'in tutlaq wa anha a'am min mujarradi tauhid. Sudah dirinci di atas, ada makna umum dan khusus, tapi semua itu ibadah itu berujung kepada ini tauhid. Untuk apa ibadah? Untuk mentauhidkan Allah. Wa'lam annal ibadata naw'an. Ketahuilah sesungguhnya ibadah itu ada dua. Ini diterangkan lagi rincian makna ibadah. Ibadatun kauniyatun. Yang pertama namanya ibadah kauniyah. Apa ibadah kauniyah itu? Wahya al-hudu' li amrillah. Tunduk kepada perintah Allah. Al-kauni secara kauni. Nah, misalnya kita dicipta oleh Allah jadi orang Indonesia, ya tunduk. Gak bisa jadi orang Cina, orang Thailand, orang Arab, orang Eropa. Tunduk. Ketundukan kita kepada perintah Allah atau takdir Allah secara kauni. Nah, ini namanya apa? Ibadah kauni. Tidak bisa menolak. Mungkin maunya kita, hidung kita mancung, kok pesek, dan seterusnya. Ya, kita nggak bisa tunduk pada perintah Allah secara kauni. Wahadhi syamilatun li jami'il khalqi. Dan kalau makna kauni ini itu meliputi seluruh makhluk. Allah ciptakan ayam, Allah ciptakan kambing, sapi, dan seterusnya. Nggak bisa ayam komplain, saya nggak mau jadi ayam, bisa. Mau saya jadi kambing, nggak bisa. Harus apa namanya? Harus tunduk. Nah, ketundukan itu namanya ibadah kauni. Karena nanti banyak orang sesat di dalam pelaksanaan ibadah kauni ini. Contohnya. Yang telah menakdirkan saya ini kan Allah seperti ini. Bahkan sifat saya baik, buruk itu sudah ditentukan oleh Allah, ditakdirkan. Maka saya jadi orang baik, orang jelek, semua ditakdirkan. Kita tinggal tunduk saja. Nggak bisa kamu menyalahkan saya walaupun saya ini zina, saya ini mencuri, saya ini kafir, bid'ah. Karena tidak ada yang terjadi di dunia ini kecuali itu ditakdirkan. Nah, dan itu dalil yang dibawa oleh musyrikin. Kalau saya tidak ditakdirkan Allah jadi musyrik, ya tidak akan musyrik. Nah, itu salah di dalam memahami makna ini. Makna apa? Ibadah kauniyah. Jadi ibadah itu dua. Pertama, ibadatun kauniyatun. Apa itu? Tunduk pada takdir Allah, pada perintah Allah. La yahruju anha ahadun, seorang pun, siapapun tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Bahwa semua yang ada di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Allah abdan. Ini abdan apa? Ibadah. Jadi hamba. Kan semua menghadap Allah nanti, mulai dari iblis, Fir'aun. Nah, Fir'aun, iblis itu juga hamba. Abdan, masuk di sini, masuk ke ayat ini, abdan. Ya, maksudnya abdan di sini tunduk kepada Allah secara kauni. Fahiya syamilatun lil mu'min wal kafir, maka makna ibadah kauni ini karena hanya bermakna tunduk, maka itu mencakup orang mukmin dan orang kafir. Jadi orang kafir bisa dikatakan ibadah, tapi itu ibadah apa? Kauni namanya. Dalam makna apa? Maknanya tunduk kepada Allah. Wal birri wal fajiri, orang baik dan orang jelek itu tunduk kepada Allah. Secara apa? Kauni.
Nah, wasani makna ibadah yang kedua namanya ibadatun syar'iyatun. Kalau yang pertama apa tadi? Ibadatun kauniyatun. Kayak kaf ya. Yang kedua, jadi kalau ibadah kauniyah itu seperti firman kun fayakun. Nah itu. Dari kata kan, kun itu kan fi'il amar dari kana ya. Adalah apa kok adalah ya bahasa Indonesia. Susah bahasa Indonesia. Kemudian jadi ada. Adalah jadi ada gitu ya. Kun fayakun. Artikannya gimana? Yang kedua maknanya ibadatun syar'i, namanya ibadatun syar'iyatun. Ini harus kita kuasai, masukkan dalam hati kita. Macam-macam ibadah itu ada dua. Ibadatun kauniyatun, ibadatun syar'iyatun. Wahia al-khudu li amrillah. Kalau tadi sama, ibadah kauni itu juga maknanya khudu, tunduk li amrillah pada perintah Allah. Asy-syar'i, bedanya di sini. Kalau yang kauni al-kauni, kalau yang syar'i asy-syar'i. Kalau syar'i ini ya agama. Al-Qur'an dan hadis itu syar'i. Wahadi adapun ibadah syar'iyah ini khosotun. Ini hanya khusus, ini khusus biman atau Allah terhadap orang yang taat kepada Allah. Wattaba'a ma ja'a bihi ar-rusulu, dan mengikuti apa yang dibawa oleh para rasul. Sementara kebanyakan orang, kebanyakan manusia kan tidak taat, tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh rasul. Walaupun mereka secara kauni ibadah, tapi secara syar'i mereka dikatakan kufur karena tidak taat pada rasul. Nah, maka kalau sekedar ibadah kauniyah saja, itu belum tentu baik. Ya, kalau ibadah kauniyah saja, belum tentu orang itu baik. Setiap orang kan tidak bisa melawan, tidak bisa menolak dari takdir kauniyah, perintah kauni. Maka pembedanya baik dan buruk ini adalah di ibadatun syar'iyyatun. Mithlu qaulihi ta'ala wa ibadur rahman. Nah ini. Ibadur rahman, hamba ar-rahman adalah alladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Ya, orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan merendahkan diri. Fannau'ul awwalu, maka macam pertama yaitu ibadah kauni, la yuhmadu 'alaihil insan. Manusia belum dipuji. Walaupun tunduk kepada Allah, ya saya sabar sebagai orang Indonesia. Saya tunduk, nggak bisa apa-apa. Itu nggak jadi pujian baginya, belum dipuji. Li'annahu bighairi fi'lihi, karena bukan perbuatannya. Kenapa nggak dipuji? Karena itu bukan perbuatan orang, bukan perbuatan manusia. Tapi itu takdir Allah. Allah yang menentukan bahwa kita menjadi orang Indonesia. Lakin qad yuhmadu, hanya saja walaupun itu kauni kadang bisa terpuji alama yahsulu minhu, atas apa yang dihasilkan min syukrin, berupa syukur. Alhamdulillah walaupun saya orang Indonesia pendek-pendek tapi kuat, bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Nah, itu kan bahas ketundukan dia secara kauni, ibadah kauni tapi bernilai. Nah, bersyukur indar roho. Alhamdulillah walaupun saya kecil-kecil sehat. Oleh Allah diberi kesehatan. Ini itu orangnya besar tapi loro-loron, sakit-sakitan. Nah, kan ada orang itu ada yang kurus, ada yang gemuk. Nah, ada yang tinggi, ada yang pendek. Saya ditakdirkan jadi orang yang kurus, tapi jarang sakit. Nah, itu gemuk sampai gak bisa ke masjid, gak bisa sholat jamaah karena badannya terlalu besar, berat. Nah,
Itu kan kauni, gemuk dan kurus itu namanya kauni. Wasabrun, dan dia bisa bersabar alal bala, terhadap ujian. Yang gemuk juga bersabar. Ya nggak apa-apa, memang takdir saya gemuk. Kok saya sakit karena gemuk, nggak bisa masjid, memang nggak kuat. Sabar. Nah ini bisa terpuji dari apa? Ibadah kauninya. Bikhilafin nau'i tsani, beda kalau ibadah yang kedua. Ibadah apa tadi? Syar'iyyah. Nah, ibadatun syar'iyyah fa innahu yuhmadu alaih. Kalau ibadah syar'iyyah itu mesti dipuji. Setiap orang yang sholat itu dipuji orangnya, terpuji, namanya sholat. Setiap orang yang mentauhidkan Allah dipuji, menjauhi larangan itu dipuji. Nah, tapi kalau dari kauninya, dari keadaan dirinya misalnya gemuk dan kurus, tinggi dan pendek, maka itu belum tentu tidak menjadi ukuran orang itu baik dan buruk, dibenci dan dicintai. Itu bukan fisiknya. Rasul mengatakan apa? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian dan wajah-wajah kalian. Wajahmu jelek misalnya. Itu enggak dilihat oleh Allah. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang dilihat oleh Allah apa? Hati kalian dan amalan kalian. Walaupun secara fisik jelek. Nah, masih di pengantar muqaddimah. Wa a'dhamu ma amarallahu bihi. Paling besarnya apa yang Allah perintahkan pada manusia dan jin, at-tauhid adalah tauhid. Nah, apa itu tauhid? Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Mengesahkan Allah dengan ibadah. Jadi kalau kita ibadah, sholat misalnya, baca Quran, dalam rangka apa? Ini dalam rangka mentauhidkan Allah. Kenapa? Karena memang untuk itu Allah yang menciptakan diri kita. Membaca Quran dengan niatan untuk mentauhidkan Allah, ini namanya ikhlas. Ingin dapat ridho Allah, ingin dicintai oleh Allah. Nah, ini makna tauhid. At-tauhidu lughatan, tauhid secara bahasa, masdar wahhada. Tauhid ini masdar, kata pokok dari wahhada, ditasdid di haknya ya. Kalau wahhada satu, kalau wahhada mensatukan. Wahhada yuwahhidu, kalau nggak ada tasdidnya namanya lazim. Kalau ada tasdidnya namanya apa? Muta'addi. Wahhada yuwahhidu ay maksudnya apa? Wahada yuwahidu ay ja'ala syai'a wahidan, menjadikan sesuatu itu satu. Wahadza, dan menjadikan sesuatu menjadi satu, la yatahaqqaqu, tidak bisa illa binafyin wa isbat. Menjadikan sesuatu itu satu harus terkumpul dua sifat ini. Yang pertama nafi, yang kedua isbat. Nah, baru sesuatu itu menjadi satu. Nafyal hukma amma siwal muwahhad, yaitu ditiadakan, ini unsur pertama, peniadaan hukum dari selain yang disatukan. Selain yang mau disatukan itu harus dihilangkan semua, dinafikan. Kalau di sini la ilaha illallah, sesembahan-sesembahan, maka sesembahan-sembahan selain Allah harus dinafikan. Wa ihbatuhu lahu, dan ditetapkan yang disatukan itu. Jadi selainnya harus dibuang dulu, dan ditetapkan yang satu. Masalan contohnya, contohnya, innahu la yatimmu lil insan, bahwa tidak sempurna manusia at-tauhid, tauhid manusia tidak sempurna, hatta yashhada, sampai dia bersaksi alla ilaha illallah,
bahwa tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Ini namanya la nafi. La peniadaan, yang ditiadakan apa? Ilah. Kemudian ilah ini apa namanya? Isbat. Mana musbatnya? Yang ditetapkan Allah. Jadi la ilaha illallah ini sudah mengandung dua unsur menjadikan sesuatu itu satu, yang disebut dengan apa? Tauhid. Fayanfil uluhiyata, maka ditiadakan segala persembahan. Nah, makanya dia ucapkan ketika sholat itu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Nah, kata-kata lillah itu hanya untuk Allah. Ini sudah isbat. Tapi la syarika lahu, nah itu nafi itu, la syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Maka makna la ilaha illallah atau kalimat tauhid ini tidak bisa terjadi kecuali menafi orang yang harus menafikan, meniadakan persembahan amma siwallah dari selain Allah. Maka kalau orangnya rajin baca la ilaha illallah tapi rajin ke kuburan misalnya, ya, minta ke kuburan, minta ke orang mati, minta ke wali-wali kata mereka. Datang ke kuburan nggak tahu kuburannya siapa, yang dikubur Muslim atau Hindu nggak tahu. Itu banyak yang terjadi. Maka batal la ilaha illallahnya. Minimal dia tidak bisa tidak menerapkan kalimat tauhid padanya. Peniadaan segala persembahan dari selain Allah wa yathbituha lillahi wahdah, dan ditetapkan persembahan itu hanya untuk Allah saja. Tadi ya, inna sholati wa mahyaya wa mamati lillah. Lillah ini. La syarika lahu itu sama dengan ini, la ilaha. Nah. Wa fil istilahi, kalau tauhid, kalau ini kan tauhid secara bahasa ya. Tauhid secara bahasa itu apa? Tadi menjadikan sesuatu itu satu. Bagaimana caranya? Dengan dua hal, nafi dan isbat. Nah, apa yang dinafikan selain yang disatukan, kemudian ditetapkan yang disatukan. Itu cara mentauhidkan. Cara menjadikan sesuatu itu satu. Wafil istilah, kalau di dalam istilah arrafahul mu'allifu, diterangkan oleh penulis Syekh Muhammad biqaulihi, dengan mengatakan at-tauhidu, tauhid itu huwa ifradullah bil ibadah, mengesahkan Allah dengan ibadah. Ifrad itu mensatukan, sama tadi dengan wahada yuwahidu. Ai anta budallaha, engkau beribadah kepada Allah wahdahu saja. La syarika la tusriku bihi syai'an. Kamu tidak menyekutukan di dalam ibadah itu dengan sesuatu. Tidak minta kepada Allah kemudian minta ke kuburan. Atau saya lebih seret kalau sholat di masjid yang ada kuburannya. Kenapa? Lebih mantap karena bisa berdoa kepada Allah melalui perantara yang dikubur. Nah, biasanya yang dikubur di masjid itu tokoh-tokohnya. Dan mengubur tokoh-tokoh di masjid itu kebiasaannya ahli kitab. Kebiasaannya Yahudi dan Nasrani. Bahkan Rasul mengatakan min syiroril khalqi. Makhluk yang paling jelek di muka bumi ini adalah orang yang mengubur tokoh-tokohnya di kuburan atau menjadikan kuburan tokohnya sebagai masjid. La tusyriku bihi nabiyan, tidak menyekutukan Allah dengan nabi mursalan yang diutus. Nah, minta kepada Allah ya langsung kepada Allah. Tidak perlu minta kepada Allah melalui dengan jah nabimu ya Allah, misalnya, dengan kedudukan nabimu ya Allah,
berilah kelancaran rizki saya. Nah, itu kan minta rizki kepada Allah melalui kedudukan Rasul, jahnya. Melalui Nabi saja sudah tidak boleh. Jahnya dijadikan wasilah. Kalau mau dijadikan wasilah ya syariatnya, ajarannya, sunnahnya. Tapi kalau jahnya, apa jah? Posisinya, kedudukan tertinggi. Apalagi sekedar di bawahnya para wali-wali, para yang mereka bilang walinya wali itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu kan rata-rata mereka muslimin tidak mau luput, tidak mau ketinggalan kalau berdoa lewat mereka ini. Atau juga zikir-zikir yang dibaca muslimin dalam sholat, sebelum sholat. Ya Rabbi bil Mustafa, kata. Apa artinya? Ya Rabbnya Al-Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa. Mustafa siapa? Nabi Muhammad, ya. Ya Rabbi, ya Tuhanku dengan Mustafa. Balil maqasidana. Apa artinya? Artinya sampaikan tujuan-tujuan kami, maksud kami. Nah, itu lewat Mustafa, kan Nabi Muhammad SAW, atau yang lewat para mujahidin itu gimana? Tawassalna bi bismillah. Tawassalna itu kami berwasilah dengan nama Allah, itu boleh. Tapi berikutnya itu yang enggak boleh. Tawassalna bi bismillah. Terus wabil hadi Rasulillah. Nah, itu yang enggak boleh. Mulai itu ke bawah enggak boleh. Wabil hadi Rasulillah wa bi kulli mujahidin lillah li ahli badri ya Allah. Nah, dengan Nabi saja tidak boleh. La tusriku bihi syai'an nabiyan mursalan wala malakan muqarraban, ataupun lewat malaikat yang dekat. Ya Allah, melalui malaikat Mikail turunkanlah hujan misalnya. Minta hujan kepada Allah dengan menyebut wasilahnya yaitu malaikat Mikail. Wala roisan, apalagi sekedar pemimpin. Wala malikan, apalagi sekedar raja. Kalau orang Syiah perang itu biasanya manggil ya Husain, ya Husain. Itu minta tolong, maksudnya istighotsah dengan memanggil Husain. Ya Badawi, ya Badawi, ya Rifai, ya Rifai. Ini tokoh-tokoh sufi dipanggil, dijadikan apa, perantara-perantara, sama dengan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, sama. Badawi, Rifai, Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah. Wala ahadan minal khalqi, tidak boleh Allah disekutukan dengan siapapun yang ada dari kalangan makhluk. Bal tufarriduhu, bahkan disatukan. Allah saja minta langsung kepada Allah, panggil nama Allah. Kalau minta ampun, minta maaf kepada Allah, minta diampuni, ya panggil nama Allah, ya Ghafur, ya Ghafur. Terus ighfirli. Nah, itu perintah dari Allah. Minta rizki, ya Razzaq, urzukni. Minta rahmat pada Allah, panggil nama Allah, ya Rahman, irhamna. Karena Allah mengatakan, wa inna lillahi al-asma'ul husna. Allah itu mempunyai al-asma'ul husna, fat'uhu biha. Berdoalah dengan nama Allah. Bahkan disendirikan Allah, ditauhidkan Allah bil ibadah, dengan ibadah. Mahabbatan wa ta'ziman. Mahabbah dan ta'zim, kecintaan dan pengagungan, ini merupakan sifat ibadah. Kalau ini tidak muncul di dalam ibadah, kalau kita contohkan sholat,
ini tidak ada, itu sholatnya hambar. Sholatnya hambar, kayak mentah gitu. Kenapa? Karena dia tidak ada sifat, tidak ada ruh. Jadi ini mahabbah dan ta'zim ini ruh daripada ibadah. Kenapa kita mencintai Allah? Ya atas segala karunia yang Allah telah memberikan kepada kita. Kesehatan jiwa, kesehatan fisik, bisa berdiri, diberi Allah kenikmatan yang kita tidak mampu menghitungnya. Nah, diberi oleh Allah nafas gratis, mudah, nafasnya gratis dan mudah. Nah, coba lihat saudara di sana, ada yang susah nafasnya. Sampai bunyi ngek, ngik, ngik. Kalau ada lagi yang harus pakai tabung dengan membeli satu tabung itu di atas 30.000. Harus membeli, harus bayar. Ya, kita alhamdulillah gratis. Gratis setiap hari, 1 menitnya itu lebih dari 12 kali kita bernafas. 1 menit. Nah, kita sudah umur berapa tahun kita bernafas dengan enak. Nah, coba kalau bayar seperti yang ditabung tadi, gimana? Kesadaran kita terhadap nikmat Allah yang Allah karuniakan pada kita, yang kita tidak mampu menghitungnya, itu memunculkan yang namanya apa? Mahabbah, cinta kepada Allah. Saya kan cuma diperintah untuk sholat. Itu pun kadang sholatnya banyak nggak benernya. Jadi dia berusaha untuk sehusuk-husuknya dalam sholat dengan penuh apa? Mahabbah, tidak males-malesan. Nah, ketika dipanggil oleh Allah langsung bangkit hatinya, mempersiapkan jiwanya, memenuhi panggilan Allah. Wa ta'zim dan ta'zim, di dalam melaksanakan ibadah itu ta'zim, diagungkan ibadah itu. Kenapa? Karena perintah sholat ini datang dari yang menciptakan diri kita, yang maha maha besar, yang memiliki surga yang seluas langit ini. Tetapi kalau tidak taat kepada Allah, Allah ancam dengan adab yang pedih. Sehingga rasa takutnya kepada Allah muncul. Nah, ini merupakan 2 sayap ibadah yang merupakan ruh. Apa itu? Ibadah dengan mahabbah wa ta'zim. Warahbatan penuh kecintaan, warahbatan penuh cemas, penuh harapan. Rohbah itu penuh harapan, berharap kepada Allah diterima ibadahnya. Rohbah cemas, jangan-jangan khawatir, jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Nah, wa muradu Syekh rahimahullah at-tauhid alladzi bu'itsatir rusul, yang dimaukan Syekh inilah tauhid. Nah, yang dengan itu Allah mengutus para rasul. Semua para rasul diutus oleh Allah litahqiqihi, untuk menerapkan tauhid dengan benar. Li'annahu huwallazi hasala bil al-ikhlali min aqwamihim. Karena inilah tauhid uluhiyah ini, tauhid ibadah ini yang menjadi sebab perselisihan para nabi dengan kaumnya. Nah, insyaallah ini sampai sini, nanti akan dirinci macam-macam tauhid, wa anwa'u tauhid salah satu. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ini menambah iman kita kepada Allah. Karena derajat manusia tergantung apa? Imannya. Bahkan iman jadi penentu nilai besar kecilnya pahala. Orang sekedar datang ke masjid. Kenapa kok ke masjid? Kebiasaan biasa. Saya kalau azan itu walaupun tidak dipikir itu, ini gerak sendiri. Ke masjid, wudu, kemudian ambil pakaian, gerak sendiri kayak gitu. Apa ibadah itu? Sholat sampai pulang lagi. Itu bukan ibadah itu. Apa namanya? Adat. Adat itu kebiasaan. Kapan sholat dikatakan ibadah? Ini tadi ketika muncul, wah ini Allah memanggilnya, saya diperintah oleh Allah untuk sholat, maka saya sambut Allah, panggilan Allah saya sambut, hadir hatinya, dan itu ruhnya.
Tidak badannya gerak, badannya berbuat, tapi hatinya mikirnya pacul, mikirnya sawah. Nah, sampai salam selesai, urusan sawah belum selesai. Ya, itu kan sholatnya apa? Melompong, apa namanya? Busung. Nggak ada nilainya di sisi Allah. Karena kata Rasul, nilai sholat, pahala sholat itu tergantung tingkat kehadiran hatinya. Kan yang banyak orang sholat badannya, sementara hatinya jauh. Dia sholat sendirian, hatinya ditinggal. Hatinya keliling kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat, menghapus dosa-dosa kita. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.